Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Tony, Ririn, Tika, Widi, dan Susi sepakat untuk menemui seorang paranormal yang cukup terkenal di kalangan orang-orang yang berurusan dengan hal-hal gaib. Mereka tak bisa lagi membiarkan ketakutan merayap begitu saja. Henny semakin menyeramkan, dan mereka tahu mereka harus segera melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mencoba berkomunikasi sendiri dengan roh tersebut. Malam itu, setelah memacu kendaraan mereka melalui jalanan kota yang sepi, mereka sampai di rumah sang paranormal. Rumahnya tampak sederhana, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana yang berat, seakan seluruh dunia berdiam sejenak di depan rumah itu. "Sebelum masuk, kalian harus siap," kata Widi dengan serius, melihat kondisi teman-temannya. "Ini bukan hal main-main." Susi tertawa terbahak. "Aduh Widi, lo tuh kayak ngomongin film horor aja, santai kali, gak usah lebay." Tika menatap rumah itu, merasa ada yang tidak beres. Gak tahu kenapa, tapi gua udah merinding duluan. Mereka memasuki rumah yang agak gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin. Sang paranormal, seorang pria paruh baya dengan janggut lebat dan tatapan tajam, menyambut mereka dengan senyum yang tipis. "Selamat datang. Saya tahu kalian datang dengan masalah besar. Tapi sebelum kita mulai, kalian harus mengerti bahwa ini bukan perkara sepele. Arwah yang kalian hadapi sangat kuat. Suaranya dalam dan tenang, tetapi ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara." Tony berdiri lebih dekat dengan meja, matanya tak lepas dari sang paranormal. "Kami perlu bantuan, Pak. Arwah yang kami hadapi, Henny, dia sudah mulai mengancam kami. Setiap hari semakin buruk. Kami nggak tahu harus gimana." Paranormal itu mengangguk, lalu mengambil beberapa benda yang tersebar di meja, termasuk garam, kemenyan, dan sehelai kain putih. Ia mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun di tengah doa-doanya, suasana mulai berubah. Angin berhembus kencang, padahal tidak ada angin dari luar. Lampu-lampu berkedip, dan suara dentingan keras terdengar dari belakang mereka. "Kalian nggak bisa pergi," suara itu bergema di ruangan. Suara Henny jelas terdengar, lebih dekat, lebih mengerikan. Tika menjerit, matanya membesar karena ketakutan. "Itu, suara Henny. Apa yang dia mau? Kenapa dia nggak mau pergi?" Paranormal itu tampak mulai serius, wajahnya berubah tegang. Dia sudah terlalu kuat, tidak mudah untuk mengusirnya. Saat itu, tiba-tiba suasana menjadi sangat panas, dan tubuh Ririn terasa berat. Seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya. "Tony, tolong!" Ririn berteriak, tubuhnya mulai goyah. "Ririn!" Tony meraih tangannya, berusaha menahan agar dia tidak jatuh. Kenapa ini bisa terjadi? Paranormal itu mengangkat tangannya dan dengan suara yang gemetar, ia mulai memerintahkan untuk melanjutkan ritual. "Jangan biarkan dia mengendalikan kalian. Fokuskan energi kalian pada kebaikan, pada kasih sayang. Jika tidak, semuanya akan hancur." Namun saat ritual itu berlangsung, tiba-tiba muncul suara tawa yang keras, menggelegar. Tawa wanita yang menakutkan itu memecah keheningan malam, semakin lama semakin mendekat. Di luar kendali mereka, tubuh paranormal itu sendiri mulai gemetar, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. "Gue nggak bisa, terlalu kuat," ujar paranormal itu dengan suara parau. "Kalian harus keluar dari sini, cepat." Namun saat itu, Henny muncul. Bukan dalam bentuk fisik yang nyata, tetapi bayangannya yang menyeramkan melayang di udara, matanya penuh kebencian. "Kalian pikir bisa menghentikan saya? Tidak ada yang bisa selamat jika sudah masuk ke dalam dunia saya." Tony melangkah maju, berusaha menahan rasa takut yang semakin membesar. "Henny, kami tahu kamu menderita, kami tahu kamu terluka, tapi ini tidak bisa berlanjut. Kami ingin membantu, kami tidak ingin ada lagi yang terluka." Henny tertawa, suaranya seperti jeritan yang keluar dari kegelapan. "Bantu? Tidak ada yang bisa menolongku. Kalian hanya bisa menjadi bagian dari penderitaanku. Dan kalian semua akan menjadi korban selanjutnya." Kehadiran Henny menjadi semakin nyata. Kegelapan yang menyelimuti ruangan tampak semakin pekat, seakan memaksa mereka untuk menyerah. Widi, yang awalnya tampak berani, mulai mundur. "Tony, Ririn, kita harus pergi. Kalau terus di sini, kita semua bakal mati." Susi mencoba menenangkan suasana, walau suaranya jelas gemetar. "Enggak, kita nggak bisa kabur begitu aja. Kita datang ke sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk takut."
Tetapi tiba-tiba Henny menyentak dengan kekuatan besar dan lemparan angin yang sangat kencang membuat semua orang terlempar mundur. Semua benda di dalam rumah berputar dan berjatuhan dan satu suara keras menggema. "Pergi, jangan ganggu aku lagi." Paranormal itu hanya bisa mengangguk lemas seakan tidak berdaya. "Kalian harus pergi, sekarang ini lebih besar dari apa yang saya bayangkan." Tony memegang tangan Ririn dengan erat, matanya penuh tekad. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak, tetapi tiba-tiba suasana berubah seketika. Tanpa peringatan, sang paranormal yang tadi terlihat serius dan penuh wibawa mulai memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berputar-putar dan melirik ke semua orang dengan ekspresi kebingungan yang aneh. Tunggu, ini kok nggak beres ya?" katanya sambil mendesis, mencoba menenangkan dirinya. Semua orang diam, bingung dengan perubahan mendadak itu. "Loh, apa-apaan nih?" Widi akhirnya bertanya melihat si paranormal yang mendadak terlihat begitu berbeda. "Tunggu, jangan bilang-bilang kalian nggak tahu." Paranormal itu tiba-tiba berjongkok, menggigit bibir dan tersenyum. Sebentar, aku salah kostum ya?" Ia meraba bagian tubuhnya seolah mencari sesuatu yang hilang. "Aduh, gara-gara tadi buru-buru datang lupa ganti baju." Ririn yang awalnya panik tidak bisa menahan tawa melihat tingkah sang paranormal yang kocak. Kenapa jadi kayak gini sih? Kok tiba-tiba lucu banget?" "Tuh kan, kalian jangan ngomongin aku. Kalau kalian mau serius, ayo!" Sang paranormal yang kini berubah menjadi seorang pria dengan dandanan flamboyan melenggak-lenggok sambil melambai-lambai. Tony, yang awalnya terkejut, mulai tertawa geli. "Apa ini? Kenapa jadi kayak gini?" ia bertanya sambil terkikik, bingung apakah ini bagian dari ritual atau hanya kesalahan besar. Jangan tanya deh." Paranormal itu menjawab, mengibas-ngibaskan tangannya. "Aku tuh udah puluhan tahun jadi paranormal. Jadi kalau emang mau minta tolong ya tolong hargai dong, minta pertolongan dengan cara yang benar. Bukan cuma dateng gitu doang." Susi yang mendengar jawaban itu mendengus kesal. "Nggak mungkin, ini apa-apaan? Kamu tuh paranormal atau nggak penting. Yang penting bisa bantu kita nggak?" Tika, yang sebelumnya mencoba untuk tetap tenang, akhirnya tak bisa menahan tawa. "Aduh, ini malah jadi acara lawak. Tapi jujur dia lucu juga ya. Serius deh, kita mau keluarin Henny, bukan mau jadi penonton acara komedi." Paranormal itu, dengan celana ketat dan aksesoris berkilauan, kini menatap mereka dengan serius. Ya, coba kalian semua berkonsentrasi, tenang, fokus." Tiba-tiba suara tawa Henny kembali terdengar keras, membuat suasana langsung mencekam lagi. Henny muncul di hadapan mereka, dengan mata berkilat. Tubuhnya yang nyaris transparan dan kekuatan jahat yang jelas-jelas terasa mengancam. Namun ketika ia melihat si paranormal yang bergaya heboh, ia tampak bingung sejenak. Henny berbicara dengan suara seram, "Kenapa kau mengganggu aku lagi? Tak ada yang bisa mengusirku." Paranormal itu tidak gentar. Dia berdiri dengan angkuh, merapalkan sesuatu yang sepertinya bukan mantra, melainkan lebih seperti seruan yang tidak jelas. Henny, ada apa sih? Kok kelakuanmu jadi gitu? Masa kalah sama gayaku sih?" Semua orang terdiam, terkejut dengan perubahan perilaku sang paranormal yang tiba-tiba berubah menjadi sangat santai dan kocak. "Ini serius loh Henny, kalau lo udah capek lo bisa ikut bergaya kayak aku loh, dikit-dikit ikutan senam deh," tambahnya sambil melompat-lompat seperti sedang menari. Henny, yang awalnya begitu penuh amarah, kini tampak bingung dan sedikit terguncang. Tidak ada yang pernah berani menanggapi ancamannya dengan cara seperti ini. "Apa-apaan ini? Kamu pikir bisa mengusirku dengan kelakuan konyol seperti itu? Coba lihat deh, aku juga punya senter." Paranormal itu mengeluarkan senter mini dari kantongnya dan mulai menyorotkan cahaya ke arah Henny. "Lihat ini, aku punya teknologi. Mungkin lo belum pernah lihat ya, senter model baru bisa tembus ke dunia roh." Tony dan Ririn akhirnya tertawa terbahak-bahak. Semua ketegangan yang tadi menguasai ruangan seperti mencair begitu saja. Henny yang awalnya marah, kini semakin bingung dengan sikap konyol paranormal tersebut. Tika berbisik ke Ririn, "Gila, ini orang bisa-bisanya ngusir hantu pakai gaya begini." Ririn hampir tidak bisa menahan tawa. "Seriusan, tapi nggak tahu kenapa ini malah bikin gua ngerasa lebih ringan." Tiba-tiba Henny menggeram keras dan suara tawa mengerikan kembali terdengar, kali ini lebih kuat. "Kalian pikir aku akan pergi hanya karena itu? Jangan mimpi." Paranormal itu masih tidak menyerah, meskipun tingkahnya semakin konyol. "Gini aja Henny, kalau lo mau tenang, gua akan ajak lo nonton film komedi yang lucu banget. Tapi kalau lo nggak mau, ya terserah. Tapi gua jamin, lo bakal nahan tawa."
Dia mulai menari dengan gaya yang lebih konyol lagi, membuat Henny tampak semakin bingung. Ketegangan yang semula meliputi mereka berubah menjadi suasana yang absurd, penuh tawa, meskipun ancaman Henny tetap ada di sana. Di tengah ketegangan, humor dan keceriaan dari paranormal itu memberi mereka sedikit harapan. Henny mendengus marah, "Kalian akan menyesal." Namun paranormal itu hanya tersenyum lebar dan melambaikan tangan. "Oh ya, coba deh kalau lo merasa nggak kuat, coba gerakan ini biar lo ngerasa lebih santai." Dia mulai menggerakkan tubuhnya dengan tarian kocak, membuat Henny akhirnya terdiam, bingung. "Ya sudahlah, kalian semua menang kali ini. Tapi ingat, aku selalu mengawasi." Suara Henny akhirnya menghilang begitu saja. Suasana yang sebelumnya penuh tawa mendadak berubah kembali saat paranormal itu menghilang sebentar ke balik pintu. Ketika dia kembali, semuanya terdiam. Bukannya memakai pakaian yang lebih normal, dia muncul dengan kostum yang jauh lebih ekstrem. Kenapa dia? Susi bergumam, hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Paranormal itu keluar dengan rok mini berbahan spandex berwarna neon yang menyala, ditambah sehelai kain yang diikatkan di dadanya seperti selebriti yang baru saja keluar dari reality show. Penampilannya yang tidak biasa ini jelas mengundang tawa dan kebingungan di antara mereka. Semua orang saling pandang, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Jangan bilang, dia beneran pakai kostum itu?" Widi berbisik, hampir tertawa terbahak-bahak. Tony yang sudah tidak bisa menahan tawa mengusap wajahnya. "Ya ampun, ini udah kayak acara komedi paling aneh dalam sejarah." "Ini baru," paranormal itu berkata dengan penuh percaya diri. "Aku tahu, mungkin kalian butuh sedikit kejutan. Jadi, aku memutuskan untuk membawa energi baru." Dia melompat-lompat, mengekspos roknya yang berkilauan. "Aku siap memanggil Henny kembali, kalau gitu." Ririn hanya bisa tertawa lepas, meskipun di hatinya tetap ada ketegangan. "Gila, apa-apaan sih ini? Dia kayak tokoh komedi dalam film horor." Paranormal itu melangkah maju, melemparkan selembar kain putih ke lantai, dan mulai memutar tubuhnya sambil melafalkan mantra aneh. Henny, di mana kamu? Aku panggil kamu dengan gaya baru yang sangat energik. Ayo, keluar dan tunjukkan dirimu. Jangan malu-malu." Dia melompat-lompat sambil menggoyangkan tubuhnya yang bergaya aneh. Suara tawa keras Henny yang menakutkan tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Semua orang menegang, namun entah mengapa, kehadiran paranormal yang nyeleneh itu seperti membuat suasana semakin absurd dan tak terkendali. "Haha, kalian pikir ini lucu?" Henny tiba-tiba muncul, tubuhnya melayang di udara dengan wajah penuh amarah. "Kalian semua tak tahu apa yang kalian lakukan." Namun, sang paranormal yang kini merasa sangat percaya diri dengan gaya barunya tertawa dan melambaikan tangannya. "Wah, Henny, maaf ya, aku nggak bawa gendang, jadi aku cuma bisa kasih tarian ini untuk kamu, biar kamu lebih santai." Ia menari dengan gerakan yang benar-benar tak terduga, seolah-olah sedang ikut kompetisi tari. Tiba-tiba Henny mendecak kesal. "Jangan main-main dengan aku sudah cukup menderita." Suaranya semakin mengerikan, namun kekesalannya jelas sangat nyata. Ia melayang lebih dekat dan aura negatif yang menyelimuti ruangan itu terasa begitu berat. Hei, jangan marah Henny, aku bawa kado untuk kamu." Paranormal itu berkata sambil mengambil sebuah kotak kecil dari sakunya, mengeluarkan konfeti berwarna-warni dan melemparkannya ke udara. "Coba lihat, ini kejutan buat kamu. Jangankan marah, mari kita bersenang-senang." "Apaan sih?" Tika hampir tidak bisa menahan tawa lagi. "Mau ngusir arwah, malah bikin party." Henny mulai menggeram keras. "Kalian semua akan menyesal." Tiba-tiba suasana kembali berubah mencekam. Henny yang kini tampak semakin tidak sabar, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menciptakan angin kencang yang membuat seluruh benda di ruangan itu berputar. Namun, paranormal itu dengan senyum lebar tetap menari-nari seperti tak ada apa-apa. Henny, lo jangan baper gitu. Kalau kamu marah, nanti nggak bisa datang ke festival hantu yang gue rencanain loh." Tiba-tiba, sosok Henny menghilang seketika, meninggalkan ruangan yang kembali tenang. Semua orang saling pandang dengan perasaan campur aduk. "Apa yang baru saja kita lihat?" tanya Widi, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Jujur aja, gue nggak tahu, tapi kayaknya kita berhasil membuat Henny bingung deh," jawab Tony sedikit terkikik. Paranormal itu tersenyum puas. "Lihat, cara gue nggak salah kan? Henny kelihatan bingung. Itu artinya dia udah mulai nggak tahu harus gimana." Ririn menghela napas. "Tapi serius, kita nggak bisa terus-terusan main-main begini. Ini udah terlalu jauh." Tony mengangguk. "Iya, kita harus serius. Tapi,
Kadang humor bisa sedikit meringankan beban, kan? Paranormal itu mengangguk sambil memandang mereka dengan serius, meski masih dengan gaya konyolnya. Betul banget, kita butuh tawa untuk menghadapi yang lebih berat. Tapi, kalau mau benar-benar mengusir dia, kita harus siap dengan lebih dari sekedar tarian ini. Henning sesaat setelah paranormal itu dengan gaya nyeleneh dan penuh percaya diri berusaha menghibur dengan tarian absurdnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang mencekam. Suara tawa Henny terdengar, kali ini lebih mengerikan, penuh kebencian. Serius, kalian ini pikir bisa mengalahkan aku dengan tarian seperti itu? Suara Henny menggema, memenuhi setiap sudut ruangan. Kalian ini seperti main-main dengan api. Paranormal itu tiba-tiba berhenti menari dan wajahnya berubah cemas. Maksudnya, aku kan cuma mau bikin suasana lebih ceria? Tiba-tiba, Henny muncul lagi, sosoknya melayang dengan wajah penuh amarah. Kalian pikir ini lucu? Tangan Henny diangkat, menciptakan guncangan di udara. Lampu berkedip dan furnitur di sekitar mereka mulai terlempar, berputar di udara. Widhi hampir terjatuh, sementara Tika berteriak ketakutan. "Oi, jangan ganggu gue!" Tika berseru, melirik ke paranormal itu dengan penuh kebingungan. "Lo ngapain sih? Malah ngajak hantu marah-marah." Paranormal itu panik, merapikan roknya yang hampir terangkat dan berkata dengan cepat, "Jadi, mungkin tarian saya memang agak terlalu gila ya? Tapi ini cuma taktik untuk bikin dia bingung, bukan?" Henny hanya tertawa keras, kini lebih menakutkan. "Kalian sudah menyinggungku lebih dari yang kalian tahu, rasakan akibatnya." Dengan gerakan cepat, Henny mengangkat tangannya, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan angin kencang yang menghancurkan jendela-jendela di sekeliling mereka. Henny, jangan baper," kata paranormal itu dengan wajah cemas. "Maksud gue, kita bisa bicara baik-baik kok." "Diam," teriak Henny. "Kalian telah menginjakkan kaki di tempat yang salah. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian lagi." Ririn merasakan keputusasaan merayap di hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Ini makin parah. Tony menggenggam tangan Ririn dengan erat. "Kita harus tetap tenang, jangan panik. Kita harus menemukan cara lain untuk menghentikannya." Tika yang tadinya terdiam melompat ke depan. "Tunggu, kenapa kita nggak coba metode yang lebih tradisional? Kayak cari sesuatu yang bisa ngelawan Henny dengan cara yang lebih realistis." "Misalnya apa?" tanya Widhi, wajahnya penuh kebingungan. "Ya, kita bisa coba untuk nggak tahu, mungkin berdoa atau ngasih makanan buat dia." Tika mengangkat bahu, wajahnya serius tapi penuh kegelisahan. Siapa tahu dia lapar. Semua menatapnya dengan ragu, dan paranormal itu malah tersenyum senang. "Makanan? Kalau makanan sih saya juga ada. Kenapa nggak coba kasih Henny kue cubir atau bakpia?" Namun, suasana kembali mencekam saat Henny mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Matanya menyala merah dan tubuhnya semakin mendekat dengan gerakan yang anggun namun mengerikan. "Kalian tidak mengerti," kata Henny. Suaranya mengalir seperti bisikan tajam yang menusuk. "Aku bukan arwah yang bisa diusir begitu saja. Kalian akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya." Tiba-tiba Henny memunculkan ilusi yang menakutkan. Wajah-wajah mengerikan muncul di dinding. Teriakannya penuh dengan kebencian dan kesedihan. Semua orang terkejut dan ketakutan mencekam hati mereka. Tony menarik napas dalam-dalam. "Kita nggak bisa menyerah. Kita harus menghadapi dia." Sambil berkata begitu, dia melangkah maju dengan tekad. "Ini nggak akan berhenti kalau kita cuma main-main. Kita harus serius, dan kita harus lebih pintar dari Henny." Tika yang mulai cemas kembali melirik paranormal itu. "Lo punya cara lain nggak buat ngusir dia? Jangan bilang kita harus bikin lagi tarian konyol atau adakan festival hantu." Paranormal itu mengusap keringat di dahinya. "Sumpah, gue nggak tahu harus gimana. Ini udah di luar kemampuan gue. Gue kira cuma lewat humor, tapi ternyata ini beda. Kalian semua berisiko besar." Henny tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya lagi, kali ini dengan tatapan tajam seolah memutuskan nasib mereka. "Kalian pikir kalian bisa bertahan? Cobalah, kalian akan segera tahu siapa yang benar-benar menguasai tempat ini." Ketegangan semakin menebal di udara dan Ririn merasa seluruh tubuhnya kaku. "Tony, kita harus benar-benar siap menghadapi ini." Tony memegang tangan Ririn lebih erat. "Kita nggak bisa mundur. Kita udah terlalu jauh. Kita harus temukan cara untuk mengalahkan dia, apapun yang terjadi." Suasana semakin menegangkan dan di luar itu semua, tawa Henny kembali terdengar menggema di seluruh ruangan.